Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alana bil islam khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi hamba-hambanya syurga. Syurga yang Allah siapkan buat hambanya yang bertakwa ini syurga yang luar biasa indahnya, yang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan mala ainun ra'at. Syurga itu indahnya itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, belum pernah didengar, indahnya itu belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terlintas di lubuk hati seorang manusia pun. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga itu ada kamar-kamar super mewah, ada kamar-kamar megah, atau ada kamar VIP, VVIP, ya. Yang mana kamar-kamar ini yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yaitu kamarnya tembus pandang, ya. Luarnya bisa dilihat dari dalam, kemudian juga dalamnya bisa dilihat dari luar. Surga ini yang terbuat daripada mutiara berlian yang tembus pandang. Lalu untuk siapakah syurga, untuk siapakah kamar-kamar mewah ini Allah peruntukkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan, bahwasanya di syurga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, dari dalam bisa dilihat keluar, kemudian dari luar juga bisa dilihat ke dalam. Wa qalu, lalu para sahabat bertanya, wa qalu liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa Allah peruntukkan kamar syurga ini yang begitu indah, yang luar biasa indah? Faqal, lalu Nabi menjawab, liman at'amat ta'am wa atabal kalam wa sallu bil lail wan nasu niyam. Golongan pertama yang Allah peruntukkan syurga ini adalah yang pertama liman at'amat ta'am, yaitu orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Memberikan makanan kepada orang lain merupakan salah satu bentuk min afdal at-taqarrub ila Allah, salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan makanan.
memberikan sedekah makanan kepada orang lain. Bahkan dia dalam hadis lain dikatakan bahwasanya amalan memberikan makanan ini juga tergolong kepada amalan jariyah. Dalam artian sebagaimana hadis Nabi, ma wudi'a ta'amun illa fihi wada'allahu fihi barakah. Tidaklah hidangan yang dihidangkan kepada orang lain, baik makanan maupun minuman, maka Allah akan menambah keberkahan pada makanan tersebut. Allah berikan kelebihan keberkahan. Para ulama mengatakan bahwasanya berkah yang dimaksud di sini adalah berkah bisa menjadi amal jariyah bagi yang memberikan makanan tersebut. Dalam artian makanan yang dimakan, yang kita berikan kepada orang lain, makanan ini akan menyehatkan, akan memberikan energi kepada orang lain. Karena tidak semua makanan yang dimakan itu menjadi tinja, tidak semua yang diminum itu akan menjadi air seni. Akan ada yang tersisa, ada daging yang tersisa. Sehingga dengan daging ini seseorang itu beribadah kepada Allah, mempunyai kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari nafkah buat keluarganya. Sehingga selama orang ini masih hidup, berbuat kebajikan, orang yang pernah memberikan makanan ini kepada orang lain juga ikut kecipratan, mendapatkan pahalanya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah, ketika beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah, beliau berpidato di depan kaum muslimin. Pidato pertama beliau di Madinah ini juga menyinggung salah satunya tentang memberikan makanan, sedekah makanan kepada orang lain, yaitu lewat hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Yaitu di dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan untuk menyebarkan salam, kemudian memberikan makanan, kemudian menyambung silaturahmi dan salat di waktu malam. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada khitab, ada perintah ataupun hadis ataupun ayat Al-Quran yang di dalamnya itu dimulai dengan huruf nida, ya atau ayyuha, ini menunjukkan perintah tersebut sangat agung, sangat mulia, sangat besar pahalanya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pada hadis ini ya ayyuhan nas afshus salam, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu, perintah itu memiliki nilai yang sangat agung. Sehingga mereka para sahabat setelah mendengar hadis ini, mereka ini berduyun-duyun untuk menyumbang, memberi makanan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka para sahabat ini, mereka menyumbang, memberi makanan pada orang lain padahal dia butuh untuk sendirinya sendiri. Lebih ithar, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Setelah Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang barusan kita baca. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kalau kita lihat di negara-negara Arab, di Saudi ataupun di Mesir yang kami pernah menuntut ilmu di sana, itu kalau bulan Ramadan luar biasa sedekah makanan yang diberikan kepada orang berpuasa, yang diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Maka kita lihat orang berduyun-duyun, orang memberikan makanan di jalan-jalan, di lampu merah, di rumah sakit, kemudian di bandara, di kereta api dan sebagainya. Jadi mereka tahu betul bahwasanya memberikan makanan itu luar biasa pahalanya yang Allah akan berikan. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi iftar, memberi makanan kepada orang lain,
memberi makanan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang berpuasa, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala yang orang yang berpuasa tersebut. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah itu, memberikan makan itu tidak mesti dengan makanan besar, dengan makanan ringan juga bisa. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah akan neraka meskipun kalian cuma memberikan sebutir kurma, walaupun hanya memberikan air seteguk air, juga ini dianggap telah memberikan sedekah makanan. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan makanan untuk orang lain, lebih afdal diberikan kepada orang-orang yang dengan makanan yang kita berikan itu untuk beribadah kepada Allah, atau menuntut ilmu, atau untuk pada jalan kebaikan. Karena ada hadis mengatakan bahwasanya wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua yang mendapatkan kamar super mewah ini adalah liman atabal kalam, yaitu orang-orang yang baik berkataannya, orang-orang yang menjaga lisannya, juga akan mendapatkan kamar mewah di surga nanti. Menjaga lisan lebih-lebih ketika bulan Ramadan, tidak menggunjing, tidak mengupat, ataupun tidak membuat status-status yang bisa dengan status ini bisa tersinggung orang lain dan sebagainya. Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga yang Allah berikan kamar mewah ini adalah sallu billail wan nasu niyam, orang yang salat di waktu malam, orang yang menghidupkan malam. Lebih-lebih kita sebentar lagi akan memasuki Ashrul Awakhir, 10 terakhir di pada bulan suci Ramadan, yang mana Rasulullah SAW ketika masuk 10 terakhir ini ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha lailahu, ya, membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan beliau mengikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga amalan tadi, memberi makan, kemudian menjaga lisan, dan sallu billail, melaksanakan salat malam ketika manusia dalam keadaan tidur nyenyak, itu sangat-sangat mampu, sangat bisa kita laksanakan, sangat mudah dilaksanakan, terutama pada bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah bukakan jalan semuanya, Allah berikan kemudahan. Futihat abwabus sama wa ghulliqat wa sufidat asyayatin. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja sebagai tausiah singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk sidang jamaah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.